Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Episode kali ini Madam mengangkat kisah dari Kabupaten Aceh Utara yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Kisah asmara yang berujung maut. Jazuli bin Ismail, seorang lelaki berusia 34 tahun, penduduk desa Ujong Kulam, Kecamatan Matangguli, Kabupaten Aceh Utara. Pekerjaannya berjualan es campur keliling desa. Walaupun hanya berjualan es campur, namun hasilnya cukup untuk memberi nafkah istri yang dicintainya, Jamaliah, dan kedua anaknya yang masih balita. Bahkan dia mampu membangun rumah yang cukup layak untuk keluarganya. Rumah tembok yang cukup luas untuk ukuran masyarakat desanya, walaupun belum seluruhnya selesai. Ini karena jualan esnya cukup laris, sehingga untungnya lumayan besar. Ditambah dia penjual yang ramah kepada pembeli. Suatu saat pada tanggal 15 September 2019, masyarakat desa Ujong Kulam dibuat tersentak. Ketika tengah malam menjelang pagi sekitar pukul 2.30, Jamaliah berteriak histeris, meminta pertolongan. Beberapa tetangganya sontak berlari ke rumahnya ingin mengetahui apa yang terjadi. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat suami Jamaliah, Jazuli bin Ismail, tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya yang sudah memerah. Seseorang telah melukai bagian lehernya hingga korban meninggal. Sebagian warga berusaha menenangkan Jamaliah yang kelihatan sangat syok. Sebagian lain menghubungi polisi. Polisi pun segera tiba di lokasi dan langsung mengumpulkan barang bukti. Setelah kondisi agak tenang sambil sesenggukan, Jamaliah bercerita, sekitar pukul 10 malam, Jamaliah tidur di kamar anak untuk menidurkan kedua orang anaknya. Saat itu korban meminta izin kepada istrinya hendak tidur di kamar utama. Tanpa terasa, Jamaliah tertidur di kamar anaknya. Lalu sekitar pukul 2.30 pagi, dia terkejut mendengar suara motor jatuh yang berada di samping kamar. Kemudian dia bangun dari tempat tidur dan melihat 2 orang laki-laki yang diduga pelaku lari keluar melalui jendela samping rumah. Merasa ada yang tidak beres, dia kemudian masuk ke kamar depan, tempat suaminya tidur. Dia tersentak dan langsung histeris karena menemukan suaminya dalam keadaan sudah meninggal, dengan luka di leher, di atas tempat tidur yang sudah memerah. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Jutmeotia Aceh Utara untuk divisum. Setelah itu dibawa pulang kembali ke rumah untuk dikebumikan. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami luka di bagian leher kanan dan kiri sebanyak 3 kali yang mengakibatkan meninggal. Korban juga mengalami luka dari bawah bibir sampai ke bawah telinga sebelah kanan, luka lecet di bawah lutut kiri. Tak lama setelah mendapat informasi kasus yang menghebohkan masyarakat Kabupaten Aceh Utara ini, tim reskrim turun ke lapangan untuk proses penyidikan dan mengumpulkan keterangan serta barang bukti di lokasi kejadian. Polisi mulai menyelidiki kasusnya. Dugaan sementara dari polisi motifnya perampokan karena pintu jendela samping belum diberi engsel, hanya dipaku sehingga bisa dibuka. Dan menurut keterangan istri korban, perhiasan dan uang 3 juta yang ada di laci lemari raib. Sementara itu, warga sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Karena sepengetahuan mereka, korban adalah warga yang baik dan tidak ada persoalan dengan warga lainnya. Tega sekali perampok yang menghabisinya. Apa hanya karena perampok motif pelaku? Selama ini korban sehari-hari hanya berjualan es campur keliling demi untuk menafkahi istri dan kedua anak-anaknya. Korban sosok penyayang keluarga dan juga baik kepada tetangga. Istri korban orang yang pertama dimintai keterangan. Bagaimana kronologi kejadiannya? Apakah suaminya punya musuh? Kira-kira ada atau tidak orang yang pernah bertengkar dengan korban? Menurut keterangan istri maupun tetangganya, korban tidak memiliki musuh. Selanjutnya polisi mengumpulkan saksi-saksi, di antaranya tetangga, teman-teman korban, penjual es campur lainnya. Barangkali ada motif utang piutang atau dendam atau persaingan dagang.
Saksi yang sudah diperiksa dalam kasus itu sudah mencapai 14 orang dari 15 saksi yang sudah dipanggil Kasat Reskrim. Namun ada satu saksi yang belum memenuhi panggilan polisi. Dia adalah Adi, teman dekat Jamaliah, istri korban. Polisi sudah 2 kali memberikan surat panggilan tapi belum juga hadir. Hal yang membuat polisi curiga adalah setelah kejadian tersebut dia menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Ini membuat kecurigaan polisi semakin kuat bahwa dia terlibat dalam kasus meninggalnya Jazuli. Polisi juga mencurigai Jamaliah karena keterangannya sering tidak konsisten. Maka polisi memanggil Jamaliah lagi untuk diinterogasi, sekaligus diminta informasinya di mana keberadaan Adi, teman dekatnya itu. Ternyata Jamaliah sudah meninggalkan desanya, kembali ke kampung halamannya dengan alasan ada urusan keluarga. Sepertinya aneh di saat berkabung mestinya dia di rumah karena banyak handai tolan dan keluarga yang datang mengucapkan bela sungkawa, bukan malah pulang ke desanya. Dengan 2 kejanggalan-kejanggalan ini, polisi semakin memiliki dugaan kuat bahwa kedua orang ini terkait dengan meninggalnya Jazuli. Polisi pun mulai menyelidiki keberadaan mereka berdua. Setelah melakukan penyelidikan secara intensif siang dan malam, akhirnya polisi berhasil menangkap kedua tersangka. Mulyadi alias Adi atau Adi Pukik ditangkap di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara, sedangkan Jamaliah pada waktu yang sama ditangkap di Banda Aceh. Ketika diinterogasi, Adi mengakui perbuatannya menghabisi korban. Cinta segitiga rupanya menjadi motif perbuatannya. Pria asal desa Matang Mayam, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara itu mengaku memiliki hubungan cinta dengan istri korban, Jamaliah 30 tahun saat masih berstatus lajang. Saya masih menaruh hati dengan dia, kata Adi. Mereka dipertemukan kembali lewat media sosial. Sejak itu mereka selalu komunikasi, hingga suatu saat berjanji untuk bertemu. Pertemuan pertama disusul dengan pertemuan-pertemuan berikutnya yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi pada saat korban keliling berjualan es. Hingga keduanya sulit dipisahkan karena sudah terjerat asmara. Suatu saat, Jamaliah curhat kalau suaminya sering bertindak kasar dan menyakiti dia. Mendengar wanita pujaannya disakiti suaminya, Adi mengatakan dirinya emosi, marah dan kesal dengan perilaku Jazuli kepada kekasihnya itu dan menyebutkan akan menghabisi Jazuli. Saat mendengarkan ucapannya, Jamaliah tak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan terserah. Karena Jamaliah nampaknya tidak keberatan, Adi selanjutnya membahas rencana kapan menghabisi korban dan bagaimana caranya. Kemudian keduanya menentukan hari seminggu sebelum hari H. Pada tanggal 15 September 2019, Adi datang sekitar pukul 1 malam. Sebelum melakukan aksinya, Jamaliah menggoyang-goyangkan tubuh Jazuli untuk memastikan suaminya benar-benar tertidur. Setelah yakin, Jamaliah membukakan pintu jendela untuk Adi yang telah menunggu di belakang rumah agar bisa masuk. Adi kemudian menghabisi Jazuli yang sedang tidur di kamarnya dengan menggunakan sajam. Sungguh malang Jazuli. Saat itu yang dia tahu dia hanya butuh istirahat setelah seharian mencari nafkah untuk keluarganya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa maut sedang mengintainya. Dan ironisnya, salah satu pelakunya adalah istrinya sendiri yang dia cintai. Sementara itu di tempat terpisah, Jamaliah juga diinterogasi. Jamaliah membantah membantu Adi menghabisi suaminya. Dia tidak mengakui turut terlibat dalam aksi menghabisi suaminya tersebut. Bahkan dia tidak bersedia menceritakan hubungan percintaannya dengan Adi. Apapun saya sampaikan tidak bisa membebaskan saya dari sini. Saya hanya bisa pasrah saat ini, katanya. Untuk itu, polisi meminta Jamaliah dan Adi melakukan adegan prarekonstruksi agar jelas duduk perkaranya. Apakah Jamaliah terlibat atau tidak? Kemudian adegan prarekonstruksi pun digelar.
Benar saja, keterangan yang diberikan Jamaliah pada malam terjadinya peristiwa dengan keterangan yang diberikan pada saat diinterogasi di polisi dan kronologi yang ditunjukkan pada saat prarekonstruksi hasilnya berbeda. Hal ini jelas menunjukkan bahwa peristiwa perampokan yang dikatakan Jamaliah adalah rekayasa mereka berdua. Setelah terpojok, akhirnya Jamaliah mengakui keterlibatannya dalam kasus meninggalnya suaminya sendiri. Berdasarkan pengakuan pelaku dan bukti-bukti yang sudah didapat polisi, akhirnya keduanya ditahan. Kasus ini termasuk kasus yang cepat diungkap berkat kerja keras polisi. Sandiwara Jamaliah memang kurang rapi sehingga polisi bisa mengendus kebohongannya. Atas perbuatannya, Jamaliah dan Adi dijebloskan ke tahanan Mapolres Aceh Utara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Jazuli. Setelah melalui serangkaian sidang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jamaliah. Jamaliah hanya bisa tertunduk dan menangis mendengar vonis hakim. Musliadi alias Adi dihukum penjara seumur hidup. Hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman terberat, yaitu dengan dicabut nyawanya. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan.